Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Primal Chaos City adalah tanah ras manusia untuk budidaya. Sekali melihat bangunan-bangunan kuno itu, dan biasanya akan ada manusia hebat yang duduk bersila di atap kediaman budidaya. Suasananya selalu dipenuhi dengan aura kultivasi yang kuat. Tingkat alam semesta, Luo Feng menukik turun dari ketinggian dan melihat manusia hebat di atas atap tempat tinggal budidaya. Ada beberapa yang hanya mencapai tingkat alam semesta. Kekuatan kecil ini, dan mereka diizinkan masuk ke Primal Chaos City? Mungkinkah mereka peserta dari War of Talents sebelumnya? Beberapa pembudidaya yang melihat ke langit untuk mempelajari tampilan eksplisit dari ukiran rahasia hukum alam semesta melihat Luo Feng dan mengenalinya dalam sekejap. Lihat, ini Tuan Luo Feng. Ini Tuan Luo Feng. Setelah mendapatkan ketenaran dalam waktu yang singkat, Luo Feng mungkin telah menjadi sosok yang paling sensasional di antara umat manusia dalam 100.000 tahun terakhir. Itu mirip dengan berapa banyak dari para pembudidaya ini yang tidak tahu tentang guru istana erosi surga kuno dan beberapa lainnya. Jika triliunan tahun yang lalu, orang-orang ini telah mati atau dimusnahkan, dan setiap informasi yang berkaitan dengan Luo Feng telah diatur ke hak akses tingkat yang sangat tinggi, maka banyak yang secara alami tidak akan tahu tentang Luo Feng. Paling-paling, mereka mungkin memiliki informasi yang sangat terbatas tentang dia. Tapi sampai sekarang, Luo Feng adalah yang paling menonjol. Apakah itu Tuan Luo Feng dari tembok bakat legendaris yang terjadi 110.000 tahun yang lalu? Ya, itu Tuan Luo Feng. Selama perang bakat yang terjadi 110.000 tahun yang lalu, ada 3 jenius langka, di mana Bolan dan Rong Jun mencapai terobosan untuk menjadi makhluk abadi, dan mereka sekarang adalah kaisar. Sir Luo Feng dikatakan telah mencapai tingkat sektor Tuan dan Ksatria alam semesta jauh lebih awal dari yang lain. Sangat mengesankan. Saya mendengar bahwa bahkan Ksatria alam semesta telah dimusnahkan oleh Sir Luo Feng. Orang-orang muda yang hanya di tingkat alam semesta itu menjadi emosional. Cara mereka memandang Luo Feng bahkan lebih kagum daripada bagaimana Luo Feng dan rekan-rekannya melihat Sir Nineblade saat itu. Bagaimanapun, Luo Feng baru muncul 110.000 tahun yang lalu selama perang bakat. Plus, ketenarannya dan berbagai rumor tentang dia jauh lebih banyak daripada Sir Nineblade. Tapi makhluk abadi, penguasa sektor, penguasa domain, dan makhluk tingkat alam semesta ini semuanya cukup rendah dalam skala sosial, jadi cerita tentang Luo Feng yang membunuh beberapa penguasa alam semesta tidak mereka ketahui. Jika mereka mengetahui berita itu, mereka akan kehabisan kata-kata. Informasi tingkat tinggi seperti itu hanya akan diketahui oleh para ksatria alam semesta. Selain itu, beberapa kaisar abadi yang biasanya cukup berpengetahuan mungkin telah mengetahuinya. Generasi peserta dalam perang bakat terus bermunculan. Jumlah makhluk hebat di antara manusia juga meningkat. Luo Feng melihat ke bawah dan mengungkapkan sedikit senyuman. Kemudian dengan lompatan besar ke depan, dia dengan cepat berjalan ke istana pemimpin kota. Luo Feng memasuki istana pemimpin kota dan terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran sadarnya. Karena berita tentang penutupan alam semesta virtual telah disebarluaskan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia membuat koneksi setelah pembukaan alam semesta virtual. Saat dia terhubung, pembantu virtual Babata, pembantu intelijen tambahan, segera memberitahu Luo Feng, 882.901 pesan. 9.010 permintaan telepon, 106 pesan penting, 11 permintaan telepon penting. Begitu banyak surat. Luo Feng sedang berjalan di istana pemimpin kota sambil memindai surat-suratnya dengan kesadarannya. Dia membuka pesan itu, dan dengan kesadarannya yang berputar dengan cepat, dia selesai melihat semua suratnya hanya dalam waktu singkat. Selain pemimpin kota Primal Chaos, 3 penguasa alam semesta lainnya telah menghubungiku juga, terutama pencipta kapak besar. Dia benar-benar menghubungiku. Mata Luo Feng berkelebat dengan sedikit kejutan. 3 penguasa alam semesta dan pencipta kapak besar masing-masing telah mengirim pesan email kepadanya, dan pesannya sama, surat ucapan selamat yang sederhana. Pesannya terlihat sederhana, tetapi ketika sampai pada statusnya, ini berasal dari penguasa alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta. Menerima pesan dari mereka, sungguh luar biasa. Saya harus menulis surat untuk berterima kasih kepada mereka. Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng membalas 3 penguasa alam semesta dan pencipta kapak besar dengan surat terima kasih.
Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Feng mengajukan permintaan untuk menyumbangkan harta sejati untuk rasnya. Untuk memasuki istana samping istana pemimpin kota itu, satu-satunya cara adalah memasang aplikasi semacam itu. Pintu perunggu terbuka perlahan, dan Luo Feng melangkah masuk. Setelah itu, pintu tertutup lagi. Mari kita mulai. Luo Feng melambai. Hua. Pada saat itu, harta karun sejati mulai muncul satu demi satu dan melayang di udara. Kemudian mereka melayang ke piring batu di tengah aula istana. Benang cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya naik dan bergerak untuk menyelimuti harta dengan cara yang berliku. Harta karun sejati ini diperoleh oleh Luo Feng melalui banyak pertempurannya, dan secara total, ada total 4 harta karun sejati senior. 4 harta sejati senior ini semuanya akan disumbangkan, tapi aku ragu itu cukup. Luo Feng merenungkan kontribusinya. Sebelumnya, ketika Luo Feng dilemparkan ke dalam pusaran air oleh master pengrajin dan berakhir di tanah ekstremis, dia telah membunuh ksatria pedang iblis dan memperoleh 2 harta sejati, salah satunya adalah harta sejati senior. Dan ketika dia kembali dari sektor Dewa Binatang dan memasuki bintang asli selama hampir 1 tahun, dia telah membunuh beberapa penguasa alam semesta dan sejumlah besar ksatria alam semesta, sehingga memperoleh total 4 harta sejati senior. Membunuh ksatria Tian yang juga sangat bermanfaat. Dia tidak hanya mendapatkan Flowing Light Wings dan batu cermin disambiguasi, tetapi dia juga memperoleh harta karun sejati seri serangan, armor pertempuran harta karun senior sejati, dan harta karun sejati tipe domain biasa. Namun, tubuh Remote Ocean-nya telah membawa 3 harta sejati senior bersamanya, jadi hanya ada 5 harta sejati senior, termasuk 8 pesawat ulang-alik, yang tidak dibutuhkan Luo Feng pada saat itu. Menjaga salah satu dari 5 harta karun sejati senior ini, baju besi harta karun sejati, Luo Feng menyumbangkan 4 lainnya untuk rasnya. Menyumbangkan 4 harta sejati senior hanya setara dengan 52,1 poin harta karun sejati, kata Luo Feng. Masih cukup jauh dari harta karun sejati tingkat atas. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia memulai pertukaran untuk harta karun sejati. 1 harta karun biasa tipe istana terbang, perahu biji-bijian kayu, harta sejati dari kategori tanah, membutuhkan 23 poin harta karun sejati. 1 harta karun sejati tipe wilayah biasa, numerous words, membutuhkan 18 poin harta karun sejati. 1 senjata tipe pedang senior, bohe, yang mirip dengan pedang hantu, membutuhkan 9 poin harta karun sejati. Total 3 harta sejati membuatnya kehilangan 50 poin harta karun sejati. Di Primal Chaos City, di kediaman Truyan Knight. Senior sudah kembali. Kakak beradik. Saat Luo Feng berjalan di dalam mansion, dia bertemu dengan beberapa saudara laki-laki yang menyambutnya dengan hormat tapi dengan hati-hati. Mereka berhati-hati karena 2 alasan. 1. Luo Feng tidak menghabiskan banyak waktu dengan mereka dalam jangka panjang. 2. Sebagai murid Truyan Knight, mereka semua berpengetahuan luas. Mereka tahu bahwa cukup banyak beberapa penguasa alam semesta telah dimusnahkan oleh Luo Feng. Luo Feng hanya tersenyum dan membalas salam dengan santai. Ketika dia menghilang dari pandangan, kelompok saudara-saudara itu segera memulai diskusi yang panas. Saudara Luo Feng terlalu kuat? Bahkan penguasa alam semesta dimusnahkan olehnya. Bukankah itu berarti dia hampir menjadi penguasa alam semesta? Dia telah jauh melampaui guru kita. Saya percaya Tuan Istana Aliansi Hong akan memiliki tempat untuk saudara Luo Feng di masa depan. Luo Feng bisa mendengar semua isi diskusi mereka dari jauh, tapi dia menjaga kedamaian batinnya, tetap diam seperti air yang tidak terganggu saat dia berjalan ke tempat tinggal Truyan Knight. Guru, kata Luo Feng. Dia berdiri di luar pintu dan menunggu. Masuk. Pintu-pintu terbuka secara otomatis. Truyan Knight duduk di ujung meja, yang ditata dengan olesan makanan dan anggur yang lezat. Ceka-ceka, guru, kata Luo Feng. Ini adalah anggur berkualitas baik yang Anda miliki di sini. Anda pasti telah menghabiskan cukup banyak uang. Luo Feng mencapai meja dalam 2 langkah dan duduk di seberang Truyan Knight. Dia meraih bejana datar berisi anggur dan melihat dari dekat. Apakah ini anggur Zegui, zaman kuno? Murid saya telah mendapatkan ketenaran yang begitu besar di antara 100 juta ras di alam semesta sehingga tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang Anda, kata Truyan Knight. Semua orang melihat Anda sebagai makhluk super. Jika Anda adalah bagian dari ras lain, Anda bisa memimpin seluruh ras dengan kekuatan Anda.
Anda bisa merajalela menjelajahi alam semesta. Truyan Knight membelai janggut emasnya. Dengan nada kemenangan yang lembut, dia melanjutkan, bahkan beberapa penguasa alam semesta telah dimusnahkan oleh muridku. Bagaimana itu tidak layak dirayakan? Pada saat seperti itu, apakah aku akan begitu pelit terhadap anggur? Luo Feng berkedip dan berkata, Guru, jika Anda terlalu menyanjung saya mungkin akan terbang ke awan 9. Kamu sudah mampu terbang? Benar ya, Knight bercanda. Ini membawa kehangatan bagi Luo Feng. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Truyan Knight adalah karakter yang sangat lugas dan jujur, dan dia biasanya bercanda dengan murid-muridnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan status sosial. Apakah kamu tidak akan minum? Truyan Knight mengisi gelasnya sendiri. Tentu saja, saya akan melakukannya, jawab Luo Feng segera. Haha, ayo, biarkan aku mengisi gelasmu. Aku akan membantu diriku sendiri. Luo Feng dan Truyan Knight minum dan mengobrol tentang kejadian baru-baru ini di dunia luar. Sementara Luo Feng telah menghabiskan waktu untuk berkultivasi baru-baru ini, dunia luar telah mengalami banyak perubahan besar. Kamu benar-benar membuat ras alam semesta ketakutan kali ini. Truyan Knight meletakkan gelas anggurnya dan menghela nafas. Tingkat pertumbuhanmu sangat cepat, bahkan aku, sebagai gurumu, cukup terkejut, apalagi ras lain. Ada berbagai macam berita yang beredar di alam semesta, mengatakan bahwa dengan kecepatan kamu maju, kamu kemungkinan besar akan mencapai level Primal Chaos City Leader di masa depan. Mata-mata dari ras lain telah berakhir. Kami telah menangkap dan membunuh sejumlah besar mata-mata. Beberapa telah mencoba menyusup ke Primal Chaos City, atau bahkan mencapai depan pintu saya. Truyan Knight melihat ke arah Luo Feng dan melanjutkan, kami telah membunuh banyak mata-mata ini, tetapi pembunuhan itu tidak pernah berakhir. Sepertinya ras lain tidak lagi peduli dengan harga yang harus mereka bayar. Mereka lebih suka mengorbankan banyak mata-mata yang mereka kirimkan saat mereka terekspos, dan masih mencari berita tentangmu dengan panik. Oh, Luo Feng mengangguk sedikit. Semua mata-mata yang menunggu untuk menyergap, kata ksatria Yan sejati. Kerugian satu sebenarnya cukup besar. Namun sekarang, ras bersedia kehilangan mereka satu demi satu. Saya berspekulasi bahwa ras lain sudah menyadari bahwa Anda berkultivasi di negara dewa Anda. Mereka berada di tengah-tengah mencari keberadaan negara dewamu. Prajurit serangga, klan robot, iblis. Semuanya mencari cara untuk memasuki wilayah manusia untuk membunuhmu. Truyan Knight berhenti, lalu memperingatkan, jika bukan karena mereka, tidak akan ada terburu-buru sama sekali. Kamu harus sangat berhati-hati. Luo Feng tertawa. Guru, jangan membicarakan hal ini. Saya sudah siap untuk itu. Tujuan saya datang ke sini untuk menemui guru hari ini adalah untuk beberapa hal lain. Dengan lambaian tangan Luo Feng, 3 harta sejati langsung muncul dan tergantung di udara. Mereka adalah perahu kayu berwarna kuning tanah, bola kristal, dan sepotong baju besi hitam. Perahu kayu adalah harta sejati tipe istana terbang. Bola kristal adalah harta sejati tipe domain bernama Numerous Worlds. Dan bagian dari baju besi hitam adalah baju besi harta karun senior yang sebenarnya. Dengan 3 harta sejati ini, kemampuan bertahan Truyan Knight akan mencapai level tertinggi baru. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa harta karun biasa tipe jiwa akan membutuhkan setidaknya 36 poin harta karun sejati. Luo Feng tidak mampu membayar jumlah itu. Truyan Knight bangkit dan melihat 3 harta sejati, tercengang. Guru, saya akan meninggalkan wilayah manusia untuk bertualang, kata Luo Feng dengan hormat. Jika semuanya terjadi seperti yang saya perkirakan, beberapa pertumpahan darah besar kemungkinan akan terjadi. Anda adalah guru saya, jadi saya khawatir masalah akan menemukan jalannya kepada Anda. 3 harta sejati ini mungkin berguna bagi Anda, jadi ini adalah harapan saya. Bahwa Anda akan menerimanya. Luo Feng khawatir ksatria Yan sejati tidak akan menerima harta karun itu karena terlalu berharga. Jadi dia tidak mengungkapkan nilai sebenarnya dari 3 harta sejati ini. Kamu ingin meninggalkan wilayah manusia? Ksatria Yan sejati terkejut. Luo Feng mengangguk. Ya. Dia harus pergi mengklaim Star Tower dan mendapatkan papan black metal kelima. Tentu saja, dia harus pergi. Tapi kamu sadar bahwa klan robot, tentara serangga, dan iblis sama. Mereka semua ingin melenyapkanmu, kata Truyan Knight. Bahkan jika kamu berada di wilayah manusia, ada kemungkinan upaya pembunuhan.
Namun kamu ingin pergi? Begitu kamu berada di luar sana, tidak ada manusia hebat yang dapat memberimu perlindungan tepat waktu. Kamu akan terkena bahaya. Truyan Knight mulai panik memikirkannya. Ya, saya tahu itu, kata Luo Feng. Kali ini, ketika aku pergi, pasti akan ada pertumpahan darah. Luo Feng tersenyum. Tapi tolong yakinlah, guru. Dia membungkuk sedikit. Aku akan pergi sekarang. Berbalik, Luo Feng mengambil langkah dan menghilang. Truyan Knight melihat ke tempat Luo Feng menghilang. Dia diam untuk waktu yang lama. Dia mengerti, Luo Feng telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. 3 harta sejati, penguasa alam semesta. Hanya 3 harta sejati yang dia dapatkan. Truyan Knight mengira ini adalah harta sejati biasa, jadi dengan jari terulur, dia menembakkan benang kekuatan ilahi, dan dengan cepat menembus 3 harta sejati. Saat itu juga, gelombang informasi ditransmisikan. Tipe istana terbang, tipe domain, armor harta karun senior sejati. Informasi ini membuat Truyan Knight berakar di tempat untuk waktu yang lama. Dia tidak memberitahuku, bisiknya. Dia segera pergi karena dia khawatir aku akan menerima ini jika aku tahu. Di dalam istana reruntuhan Primal Chaos, Luo Feng pergi mengunjungi pemimpin kota Primal Chaos setelah meninggalkan istana Ksatria Yan sejati. Dia tidak puas dengan memperdagangkan batu cermin disambiguasinya dengan setengah kepemilikan bumi. Namun, dia tahu bahwa pemimpin kota Primal Chaos hanyalah salah satu dari lusinan penguasa alam semesta dalam ras manusia. Meskipun dia kuat, dia tidak berada di level Huge Axe Creator. Selain itu, pemimpin kota Primal Chaos telah membimbingnya dengan sabar, dan Luo Feng mengagumi karakter gurunya. Ksatria Yan sejati dan pemimpin kota Primal Chaos memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Ksatria Yan sejati jujur dan terus terang, dan dia akan melakukan apa saja untuk orang-orang yang dia sayangi. Ketika Luo Feng dikejar oleh Kaisar Cermin Kulit, Ksatria Yan sejati pergi untuk melawannya meskipun dia tidak yakin apakah dia akan menang atau tidak. Adapun pemimpin kota Primal Chaos, dia bertanggung jawab atas seluruh umat manusia, dan banyak masalah penting mengenai ras manusia ditentukan olehnya. Kebangkitan dan kejatuhan manusia semua berada di bawah pertimbangannya. Dia selalu adil, dan prinsipnya adalah mendahulukan perlombaan ketika dia memperlakukan murid-muridnya, yang membuat Luo Feng menghormatinya. Guru, Luo Feng memberi salam. Armor garnet dengan pola rumit dan ekor bersisik menyebar dari satu set perlengkapan perang. Di bawah beberapa tanduk berapi-api ada wajah garang dengan ukiran di atasnya. Itu adalah tubuh lain dari pemimpin kota Primal Chaos. Matanya lebar seperti langit dan menakutkan. Kenapa kau di sini untuk menemuiku? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Aku berencana untuk meninggalkan wilayah manusia, dan aku ingin memberitahumu sebelum aku pergi, jawab Luo Feng. Oh, sepertinya kamu pergi mengunjungi Truyan tentang ini juga. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Dia adalah penjaga alam semesta primal, yang berarti dia tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta primal. Namun, dia tidak menguping percakapan antara Luo Feng dan Truyan Knight. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya bagimu di luar? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Saya bersedia, Luo Feng mengangguk. Perlombaan serangga, ras iblis, dan ras otomat semua ingin aku mati. Tapi kamu masih mau keluar? Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Kalau begitu pergilah. Kamu tidak lemah dalam aspek apapun, yang berarti kamu harus menjadi orang yang membuat semua keputusanmu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri. Kamu masih mewakili keluargamu dan garis keturunan bumimu. Ingat saja ini. Ya, Luo Feng mengangguk dan membungkuk. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Pergi, kata pemimpin kota Primal Chaos, lalu menambahkan, jika kamu tidak bisa menangani bahaya sendiri, hancurkan kenang-kenangan yang kutinggalkan untukmu. Luo Feng mengangguk, dan dengan riak luar angkasa, dia menghilang. Pemimpin kota Primal Chaos ditinggalkan sendirian di reruntuhan Primal Chaos. Muridku ini memanifestasikan kekuatan seperti itu setelah bersembunyi selama hampir 20.000 tahun, pikir pemimpin kota Primal Chaos. Dan sekarang, dia meninggalkan wilayah manusia. Dia pasti memiliki beberapa pengalaman aneh, dan itu terjadi di suatu tempat di alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos telah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi dia tidak akan mencoba mempengaruhi Luo Feng. Dari sudut pandangnya, jika Luo Feng memiliki tubuh laut jauh,
bahkan dia terbunuh di luar, dia dapat dengan mudah membangkitkan dirinya sendiri. Harta karun yang sebenarnya akan menjadi satu-satunya hal yang hilang. Balapan serangga, ras iblis, ras otomat, pikir pemimpin kota Primal Chaos. Mereka akan putus asa jika mereka tahu Luo Feng memiliki tubuh lautan jauh. Yang bisa mereka dapatkan hanyalah harta sejati yang dia bawa. Pemimpin kota Primal Chaos percaya diri. Meskipun dia lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat, dia juga seorang master dalam jiwa, dan di alam semesta utama, yang berada di bawah kendalinya, dia bisa mengatakan bahwa pikiran dan tekad Luo Feng sudah berada di tingkat master alam semesta. Kekuatan ilahi menentukan pikiran. Pikiran mempengaruhi kemauan juga. Setelah 180 juta tahun pelatihan dan menjadi ksatria alam semesta, pikiran dan kemauan Luo Feng telah mencapai tingkat master alam semesta. Namun, pemimpin kota Primal Chaos salah tentang satu hal. Jika ras lain itu membunuh tubuh Luo Feng, mereka akan mendapatkan harta karun yang luar biasa, Force Armor, Siwu Wings, dan Beast God Armor. Setelah meninggalkan Primal Chaos City, Luo Feng pertama-tama kembali ke negara dewanya. Kemudian dia pergi ke Star Tower dengan transportasi negara dewa. Di istana tengah Menara Bintang, cahaya mulai redup. Luo Feng berjalan keluar. Menara Bintang, kata Luo Feng sambil melihat sekeliling istana tempat dia menerima warisan hidup atau mati. Kekuatan ilahiku seharusnya cukup untuk menggerakkan Star Tower. Hong, kekuatan dewa pada Luo Feng mulai terbakar dan menyebar di tanah. Itu pergi ke pusat Star Tower seperti listrik, ditransfer ke pilar dan bintang segel. Namun, kekuatan dewa yang membara mengalir seperti air di sungai, disalurkan melalui pilar dan bintang segel. Ukiran itu terlalu sulit, Luo Feng hanya bisa memahami yang termudah. Setelah beberapa saat, kekuatan dewa yang membara bergabung dengan setiap inci Menara Bintang. Bangkit, Luo Feng menggeram. Weng, Star Tower naik 8 inci dan turun 8 inci perlahan. Riak kecil seperti itu tidak terlihat. Luo Feng mengambil kembali kekuatan dewanya, dan binatang bertanduk emas di ring dunia mulai mentransfer kekuatan dewa itu ke tubuh aslinya. Tubuh penduduk bumi asliku juga seorang ksatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 9.800 kali, dan itu cukup kuat untuk menggerakkan Menara Bintang. Namun, kekuatan dewa yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, itu bergerak akan menghabiskan 30% dari tubuhku yang saleh. Pemahamanku tentang ukiran di Star Tower terlalu terbatas. Dia bisa mengendarainya dengan kekuatan dewa jika dia mau, tapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika dia bisa sepenuhnya memahami ukiran, itu akan jauh lebih mudah. Luo Feng meninggalkan istana tengah dan mulai berkeliaran di Star Tower. Dia pergi ke berbagai lokasi melalui transportasi internal. Dia bahkan tidak bisa melihat ujung pilar surgawi. Luo Feng meneliti ukiran di pilar surgawi dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, luar biasa. Bahkan ukiran yang paling sederhana pun sangat menakjubkan. Ukiran di Star Tower bahkan lebih kompleks dan lengkap daripada yang ada di miniatur alam semesta. Tidak heran itu adalah yang tertinggi. Harta karun yang sebenarnya. Dia berjalan berkeliling dan melihat pilar surgawi dan bintang segel. Dia bahkan pergi ke tempat-tempat di Star Tower di mana banyak ras lain bertualang dan bertarung. Luo Feng bisa melihat misteri yang dibentuk oleh ruang-ruang itu. Setelah 32 hari berjalan melalui Menara Bintang, Luo Feng kembali ke istana pusat dan duduk dengan menyilangkan kaki. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi dengan Menara Bintang, dan semua patung ukiran membanjiri pikirannya. Dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Semakin dalam dia memahami ukiran itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Gaib, rumit, ruang, waktu, emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Semua benang hukum tercampur dengan sempurna, dan mereka 10.000 kali lebih rumit daripada gambar ukiran alam semesta mini. Bagaimanapun, alam semesta mini hanya memiliki diameter 6 miliar mil sementara Menara Bintang tingginya 9 tahun cahaya. Jika alam semesta mini adalah sebuah ruangan kecil, Menara Bintang adalah gedung pencakar langit yang terdiri dari kamar-kamar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, saya berada di jalur gambar ukiran, pikir Luo Feng. Jika tidak, saya akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai pemahaman penuh jika saya hanya mengetahui hukum ruang angkasa dan hukum emas. Dia duduk dengan kaki disilangkan selama 3 tahun sebelum dia membuka matanya. Akhirnya, katanya, aku sudah selesai memahami misteri tingkat pertama.
Namun, setelah memahami tingkat pertama, Luo Feng lebih memahami betapa menakjubkannya menara bintang sebenarnya. Aku hanya bisa sepenuhnya memahami level pertama. Dia melihat ke arah istana tengah. Seharusnya lebih mudah mengemudi sekarang. Hong, mata Luo Feng bersinar, dan kekuatannya yang saleh mulai membara. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya segera menanamkan Star Tower, dan ukiran termudah di pinggiran sepenuhnya digerakkan. Luo Feng merasa jauh lebih nyaman. Aku harus mengusir para prajurit itu sebelum mengambilnya kembali, pikirnya. Hong, 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 Hong. Makhluk dari ras yang berbeda diusir melalui portal di bagian bawah, dan jutaan makhluk muncul di luar Star Tower. Mereka semua shock. Apa yang terjadi? Saya bertualang di sana, tetapi saya diusir. Saya juga. Mengapa Star Tower mengusir kita? Semua ras lain tercengang. Ini belum pernah terjadi sepanjang waktu sejak Star Tower muncul di medan perang domain luar. Mereka semua telah diusir hari ini? Itu aneh. Lihat, 9 nebula pusaran air menghilang. Mereka menghilang. Semua pejuang abadi terkejut sampai ke intinya. Lihat, menara bintang menyusut. Ini menyusut. Star Tower, yang tingginya 9 tahun cahaya, dengan cepat berkontraksi. Setelah beberapa saat, ketinggiannya menjadi setengah mil, dan kemudian, menghilang sepenuhnya. Menara bintang menghilang. Bagaimana mungkin? Semua orang ketakutan. Berita itu menyebar seperti api. Tidak ada yang melebih-lebihkan apapun kali ini. Tetapi berita bahwa Star Tower telah menghilang ribuan kali lebih mengejutkan daripada Luo Feng membunuh penguasa alam semesta. Harta karun sejati tertinggi yang didambakan oleh miliaran ras di alam semesta, baru saja menghilang. Alam semesta virtual, di ruang milik Hugeax Creator. Di tengah kegelapan, kilatan cahaya bintang bisa dilihat dari jauh di mana sebuah istana yang tampak sederhana tergantung di inti ruang gelap. Ada bangku batu panjang di depan istana tempat sosok-sosok muncul entah dari mana, satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, banyak yang telah tiba, termasuk pencipta kapak besar, pemimpin kota Primal Chaos, dan guru cermin tertinggal, yang semuanya tidak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Saya yakin semua orang telah mendengar, kata pencipta kapak besar, mengamati sekelilingnya. Menara bintang telah menghilang. Kami semua baru saja mendengar. Bagaimana bisa Star Tower menghilang? Itu telah berdiri kokoh di ruang hampa untuk selamanya. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat menjatuhkannya dengan paksa, jadi bagaimana bisa menghilang begitu tiba-tiba? Berita terbaru ini membuat semua petinggi, bahkan yang paling kuat hati, kaget dan tidak percaya. Lihat, pencipta kapak besar menunjuk jauh keluar angkasa. Hua, sebuah adegan diputar di depan mereka di langit yang jauh dan gelap. Star Tower melemparkan jutaan tentara abadi keluar darinya, diikuti oleh penyebaran 9 nebula pusaran air. Kemudian Star Tower menyusut, berteleportasi, dan menghilang dari tempatnya. Tidak diragukan lagi, bisik Primal Chaos City Leader, pasti ada makhluk hebat yang mengendalikan Star Tower. Begitulah cara para petarung abadi dari berbagai ras dapat diusir dari setiap pesawat Star Tower dalam waktu yang begitu singkat. Makhluk hebat ini disebabkan 9 pusaran air nebula untuk bubar dan menara bintang menyusut dan berteleportasi. Tapi siapa? Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Kata seorang master alam semesta yang mengenakan baju besi emas yang elegan dengan ukiran ungu di antara alisnya. Saat itu, ras robot, prajurit serangga, iblis, dan kita semua berjuang untuk harta karun tertinggi yang tiba-tiba muncul. Kita bertarung dan membunuh seperti orang gila, namun pada akhirnya, keempat ras puncak tidak dapat melakukannya. Apapun ke Star Tower. Bahkan ketika Hugeax Creator masuk secara pribadi, dia juga tidak dapat mengambil Star Tower. Void Gold Master benar, orang lain angkat bicara. Semata-mata berdasarkan kekuatan, siapa yang bisa melakukannya? Ada obrolan yang tak henti-hentinya di mana-mana saat penguasa alam semesta dari ras manusia menyuarakan pendapat mereka. Pencipta kapak besar mengangguk dan berkata, kita semua telah mencapai konsensus bahwa murni berdasarkan kekuatan, memang tidak mungkin untuk mengambil menara bintang. Lagi pula, dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya menara bintang telah keluar di medan perang, tidak hanya memiliki 4 ras puncak mencoba dan gagal, bahkan kekuatan besar alam semesta lainnya seperti Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Luar Angkasa, Aliansi Wilayah Utara, dan beberapa kekuatan lain yang lebih lemah semuanya telah mencoba diam-diam, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua penguasa alam semesta mengangguk.
Termasuk saya sendiri, tambah Hugeax Creator. Saya khawatir semua master tertinggi alam semesta sudah mencoba. Dia menggelengkan kepalanya. Semua telah gagal. Dengan kekuatan saja, itu memang tidak mungkin. Mengambil Star Tower membutuhkan kesempatan dengan sentuhan keberuntungan. Dugaan saya adalah, makhluk hebat tertentu telah beruntung dan berhasil mengambil Star Tower dengan keberuntungan. Banyak makhluk super sejati di alam semesta telah mencoba sejak lama, tetapi belum berhasil. Kali ini, orang yang berhasil mengambil menara bintang pastilah makhluk yang sangat kuat. Seorang yang lemah, seorang yang abadi, satria alam semesta, master alam semesta langsung mulai berteriak. Terlepas dari siapa dia, selama dia bisa mengendalikan Star Tower, dia tidak lemah. Pembuat kapak besar memindai semua orang. Bersembunyi di dalam Star Tower? Bahkan aku tidak bisa mencapainya. Master alam semesta lainnya mengangguk dengan rasa iri di mata mereka. Star Tower adalah harta sejati tertinggi, memang. Bahkan ras puncak seperti manusia tidak memiliki harta sejati tertinggi untuk menguasai dominasi. Setiap harta karun sejati tertinggi memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Sampai-sampai memiliki karakteristik aneh, master tertinggi alam semesta mendambakan mereka, tetapi master tertinggi alam semesta sangat langka. Hanya ada beberapa dari mereka. Namun, masih ada sejumlah yang tidak memiliki harta sejati tertinggi. Pencipta kapak besar, misalnya, tidak memiliki apapun. Kita harus sampai ke dasarnya. Pencipta kapak besar memerintahkan, manfaatkan sumber daya dari aliansi Hong Saya dan lakukan pencarian informasi secara menyeluruh. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Tangan siapa yang jatuh ke tangan Star Tower? Jika dia lemah, maka dia menang. Aku tidak bisa bersembunyi di dalam Star Tower selamanya. Kita masih bisa menemukan kesempatan untuk mengambil Star Tower darinya atau bahkan mencari tahu bagaimana dia bisa mengendalikannya. Ya Pak, ya. Semua penguasa alam semesta menerima perintahnya. Pencipta kapak besar menekankan dengan sungguh-sungguh, kita manusia tidak memiliki harta karun yang sangat berharga. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Di alam semesta milik ras robot, sebuah suara yang mewakili makhluk paling mulia dari ras robot terdengar dan ditransmisikan ke setiap sudut. Anak-anakku, periksalah. Cari tahu siapa yang telah mengambil menara bintang. Bahkan jika dia memiliki harta sejati tertinggi, dia tidak akan bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya. Jika dia lemah, kita pasti memiliki kesempatan untuk ambil Star Tower darinya. Ya, Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa. Semua master alam semesta ras otomat menerima perintah. Hua. Di langit berbintang yang luas, makhluk raksasa yang tubuhnya seluruhnya tertutup sisik hitam muncul secara bertahap. Lingkungan dalam radius beberapa tahun cahaya langsung jatuh ke dunia api gelap yang tak berujung, dan di dalam area ini, semua tingkat bintang tampak hancur menjadi ketiadaan dan menghilang dari pandangan. Kehadiran yang menjulang ini adalah semua yang ada. Sudah berapa lama aku kembali ke alam semesta primal, kata sosok itu. Betapa akrab rasanya. Ini adalah tanah air saya. Jika bukan karena Star Tower, saya tidak dapat membayangkan berapa lama bagi saya untuk kembali ke sini dari Universe Ocean. Saat itu, saya tidak dapat mengambil Star Tower. Namun ada beberapa orang di alam semesta primal yang benar-benar berhasil. Saya harus menemukan menara bintang dan menemukan orang itu. Saya harus mencari tahu bagaimana dia mengendalikan menara bintang. Jika bukan karena kurangnya harta sejati tertinggi, apakah saya akan dikalahkan olehnya? Dewa binatang tua dari aliansi binatang luar angkasa. Sosok dalam sisik hitam bergerak perlahan. Hua. Itu menghilang ke udara tipis. 9 kekuatan teratas di alam semesta semuanya bersemangat untuk mengambil tindakan, karena harta sejati tertinggi terlalu menggoda. Bahkan beberapa makhluk hebat yang merupakan penguasa tertinggi alam semesta yang berkeliaran sebagai penyendiri telah mengambil tindakan, apalagi penguasa alam semesta yang memiliki klan di bawah kepemimpinan mereka. Ada beberapa klan dengan hanya satu master alam semesta. Mereka adalah orang-orang yang sangat ingin memiliki menara bintang. Jika saya berhasil mendapatkan menara bintang, maka saya bahkan tidak perlu takut pada penguasa tertinggi alam semesta. Pada saat itu, Tamar Rache saya akan memiliki harapan untuk menjadi balapan puncak. Berita mengejutkan tentang manusia yang dikenal sebagai Luo Feng yang membunuh penguasa alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berita terbaru bahwa harta karun tertinggi, Star Tower, telah menghilang. Itu sudah cukup untuk mengguncang fondasi balapan puncak. Star Tower adalah keberadaan paling berharga di seluruh alam semesta.
Dengan ratusan miliar orang dari berbagai klan mencarinya, mereka yang peduli dengan Luo Feng berkurang jumlahnya. Bahkan jika ada, mereka kemungkinan besar yang paling gigih di antara iblis, ras robot, dan tentara serangga, sangat ingin melenyapkan Luo Feng sehingga mereka tidak akan pernah lengah. Wilayah rahasia Dewa Leluhur, Pulau Red Bat. Keributan yang muncul dari hilangnya Star Tower menyebabkan kehebohan, pikir Luo Feng. Kegembiraan telah mendidih. Luo Feng muncul di Pulau Red Bat di kediaman miliknya. Ini adalah hari ketiga sejak dia mengambil Star Tower, dan sejak itu, dia mengikuti semua yang terjadi di luar melalui alam semesta virtual. Semuanya kacau. Penguasa alam semesta aliansi Hong dan semua makhluk abadi yang telah pergi ke medan perang terlibat dalam diskusi panas. Dan itu hanya di dalam aliansi Hong. Ada juga kekuatan lain di alam semesta, tetapi melalui informasi yang disebarluaskan di dalam aliansi Hong, dapat dilihat bahwa semua orang menjadi gila karena berita ini. Tidak heran guru tamu gunung duduk dengan tegas memerintahkan saya untuk tidak membocorkan berita tentang Menara Bintang, pikir Luo Feng. Dia terkejut jika saya telah diekspos, dan dunia luar mengetahui bahwa saya dapat mengendalikan Menara Bintang. Guru duduk tamu gunung saja pasti tidak akan dapat melindungi saya. Untungnya, saya dapat melindungi diri saya sekarang, sehingga saya dapat membuat pijakan secara mandiri di alam semesta yang bergejolak ini. Dia mengambil langkah ke depan, membuka pintu rumahnya, dan terbang ke arah istana di depan alun-alun, tempat tuan pulau-pulau Red Bat tinggal. Lihat, itu Luo Feng. Itu manusia, Luo Feng. Dia kembali ke Pulau Red Bat. Sudah 200.000 tahun sejak dia terakhir kali muncul. Luo Feng memiliki kekuatan yang menandingi penguasa alam semesta tingkat atas, jadi jarang datang ke Pulau Red Bat bukanlah hal yang aneh sama sekali. Ada banyak pembudidaya dari berbagai ras di Pulau Red Bat, dan diskusi ini dimulai ketika tim kandidat melihatnya saat mereka terbang. Luo Feng, di sisi lain, terbang menuju alun-alun. Melewati tirai air dari air mancur, dia tiba di tanah warisan. Jelas ada banyak sekali peluang untuk mendapatkan warisan. Beberapa saat kemudian, Luo Feng keluar dan langsung terbang kembali ke rumahnya. Di sana, Luo Feng tinggal dalam isolasi selama 5 hari sebelum dia sekali lagi pergi ke tanah warisan untuk menerima bagiannya. Mundur, mewarisi, mundur, mewarisi. Hampir setiap hari, Luo Feng akan masuk sekali untuk menerima warisannya. Ini dengan cepat membangkitkan perhatian banyak pembudidaya di Pulau Red Bat. Ada banyak diskusi seperti itu tentang ini. Setelah semua pertempuran yang Luo Feng sambut dengan begitu saja, dia telah mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan warisan. Tetapi bahkan jika dia memiliki banyak kesempatan, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu boros? Tanpa merasakan bagaimana rasanya menjalani kultivasi, menerima semua warisan itu sama sekali tidak ada gunanya. Sayang sekali. Namun, Luo Feng tidak mengindahkan semua hal yang dikatakan orang lain, menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Saya sangat mahir dalam mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia dan dapat memahami dengan analogi. Setiap kali saya masuk untuk menerima warisan saya dapat dengan cepat memahami sejumlah besar konten yang berkaitan dengan jalur Dewa Binatang. Seberapa cepat kecepatan kultivasi saya? Tanpa kemampuan untuk memahami, warisan Dewa Binatang tidak akan berarti apa-apa. Namun Luo Feng dapat merasakan dan memahami sejumlah besar informasi karena dia sangat mahir dalam mempelajari gambar ukiran rahasia, jadi setiap kali dia pergi untuk putaran warisan lainnya, dia akan dapat membuat kemajuan tambahan. Lagi pula, dalam hal level, Luo Feng telah menciptakan teknik yang cocok dengan level teknik pamungkas dari Master Alam Semesta. Dengan hati dari Dewa Binatang, dia telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Jadi tentu saja, menerima jalur Dewa Binatang adalah hal yang mudah. Setiap 5 hari sekali, dia akan menerima satu warisan Dewa Binatang. Ketika dia baru berada di putaran ketiga warisannya, Luo Feng sudah bisa memahami sepenuhnya tahap keempat dari jalur Dewa Binatang. Itu seperti seorang mahasiswa yang belajar mengerjakan pekerjaan rumah sekolah dasar. Ada juga mewarisi, metode cepat untuk meningkatkan kecepatan pemahaman. Namun, dia jauh lebih lambat dalam kemajuan pada tahap kelima dari jalur Dewa Binatang. Prajurit serangga, iblis, dan anggota ras robot semuanya memeras otak mereka untuk mencari solusi. Cepat, laporkan ke perlombaan. Luo Feng ada di sini di Pulau Red Bat. Luo Feng yang menyebalkan itu. Dia harus berani datang ke Pulau Red Bat ini. Jika kamu ingin membunuh Luo Feng, kamu harus melibatkan Master Alam Semesta.
Namun, saat Master Alam Semesta kita muncul di Pulau Red Bat, mereka akan dimusnahkan segera oleh Danau Aurora 5 warna. Adapun kami bahkan tidak memiliki kualifikasi atau hak untuk memasuki pulau itu. Jika kita menyamar di dalam wilayah manusia, kita masih bisa mencoba. Tetapi mengingat kekuatan sekolah Dewa Leluhur, yang jauh lebih kuat daripada manusia, jika Luo Feng memutuskan untuk bersembunyi di Pulau Red Bat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Luo Feng tetap di Pulau Red Bat, berkultivasi di waktu luangnya. Tubuh binatang bertanduk emasku telah melalui 2 bulan perjalanan di antara bintang-bintang. Akhirnya tiba di tujuan papan black metal kelima. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyuman.